Perkenalkan, nama saya Dewangkara Yuga Setiawan dari kelompok 10 Praktikum SBD dengan NIM 2112012111435 ingin menjelaskan tentang tugas pengganti modul 5 yaitu SQL Server. Di sini saya ingin menjelaskan dasar teori dari SQL Server, yaitu yang pertama, Microsoft SQL Server adalah produk manajemen basis data yang dibuat oleh Microsoft sendiri. Bahasa utamanya yaitu Transact SQL yang merupakan versi SQL yang digunakan oleh Microsoft. SQL Server biasanya digunakan basis data skala kecil hingga menengah dalam dunia bisnis, tapi seiring berjalannya waktu digunakan juga untuk basis data yang lebih besar. SQL Server dapat berkomunikasi melalui jaringan menggunakan protokol TDS atau mendukung standar konektivitas seperti ODBC. Lalu yang kedua, ERD. Ya, seperti yang telah kita ketahui, ERD adalah gambaran grafis dalam pemodelan data yang menunjukkan bagaimana data terhubung satu sama lain dengan cara yang mudah dimengerti. Ya, yang pertama, dalam ERD itu ada entity, yaitu objek atau konsep dalam dunia nyata yang memiliki atribut seperti dalam basis data toko online, seperti ada pelanggan dan produk adalah entitas. Contoh atribut pelanggan bisa mencakup nama, alamat, dan nomor telepon. Yang kedua yaitu relationship. Relationship menggambarkan kehubungan antara dua atau lebih entitas dalam basis data. Misalnya dalam basis data sekolah, hubungannya yaitu siswa menghadiri kelas, menghubungkan entitas siswa dan kelas. Lalu atribut adalah karakteristik atau informasi yang terkait dengan entitas atau hubungan. Misalnya dalam entitas pelanggan biasanya ada atribut yang seperti nama atau kelas. Mohon maaf, nama pelanggan dan alamat pelanggan. Lalu atribut kunci adalah atribut yang digunakan untuk mengidentifikasi entitas secara unik dalam satu basis data. Misalnya nomor identifikasi pelanggan atau ID user ID atau ID pelanggan dalam entitas pelanggan, atau user ID dalam entitas user. Lalu atribut multi value adalah atribut yang dapat memiliki beberapa nilai untuk setiap entitas. Contohnya atribut nomor telepon pada entitas pelanggan bisa memiliki beberapa nomor telepon. Atribut composite adalah atribut yang terbuat dari komponen yang lebih sederhana. Lalu atribut derivatif adalah atribut yang nilainya dihitung berdasarkan dalam atribut lain dalam basis data. Contohnya itu umur pada entitas siswa bisa dihitung berdasarkan atribut tanggal lahir. Lalu yang C yaitu key, kunci dalam ERD adalah atribut atau gabungan atribut yang digunakan untuk mengidentifikasi sesuatu secara unik. Yang pertama ada primary key. Ini adalah atribut yang digunakan untuk membedakan setiap entitas secara unik. Contohnya ID pelanggan dalam data pelanggan. Yang kedua yaitu foreign key, yaitu atribut yang menghubungkan satu entitas dengan entitas lainnya. Misalnya nomor ID pelanggan di dalam data pesanan yang menghubungkan pesanan dan pelanggan. Lalu relation dalam ERD setelah relation berarti cara entitas atau tabel dalam basis data saling terhubung. Di sini ada 4 relation. Yang pertama ada one to one, yaitu satu ke satu, berarti ini memiliki hubungan dengan satu hal lainnya. Contohnya satu orang memiliki satu nomor identifikasi unik. Lalu one to many, ini berarti satu hal terhubung dengan banyak hal lainnya. Misalnya satu guru bisa mengajar banyak siswa. Lalu banyak ke satu, yaitu many to one, ini berarti hal terhubung ke satu hal lainnya. Banyak hal terhubung ke satu hal lainnya. Contohnya banyak siswa menghadiri satu sekolah. Lalu many to many ini berarti banyak hal di satu sisi dapat terhubung dengan banyak hal di sisi lainnya. Misalnya banyak siswa mendaftar banyak kelas, dan sebaliknya banyak kelas memiliki banyak siswa. Lalu ada join, ada 4 join di sini, yaitu inner join, digunakan untuk menggabungkan beberapa tabel yang memiliki nilai sama. Yang kedua yaitu outer join. Pada outer join, data pada salah satu tabel akan ditampilkan semua, sedangkan data pada tabel yang lain hanya akan ditampilkan jika data tersebut ada pada tabel pertama. Pada outer join dibagi menjadi dua, yaitu left join dan right join. Yang left join, semua data pada tabel sebelah kiri akan ditampilkan, sedangkan data pada tabel sebelah kanan hanya akan ditampilkan jika data terkait dengan tabel yang di sebelah kiri. Lalu right join bersama seperti left join, tapi pada right join ini data yang ditampilkan sebelah kanan semua, sedangkan data pada sebelah kiri hanya ditampilkan jika ada data yang terkait pada tabel tersebut. Lalu ada operator. Operator dalam DBMS adalah simbol atau kata kunci yang digunakan untuk mengambil tindakan khusus pada data dalam basis data. Yang pertama ada operator between, digunakan untuk memfilter data dengan rentang nilai numerik tertentu. Lalu ada operator in, digunakan untuk memeriksa apakah nilai dalam kolom sama dengan salah satu nilai yang Anda tentukan dalam daftar. Lalu ada operator like, digunakan untuk mencari data berdasarkan pola teks. Lalu masuk pada langkah kerja. Buka Microsoft Server Management Studio.
Ini Microsoft SQL Server sudah saya gabungkan, sudah saya connect, sudah saya hubungkan. Lalu membuat database baru dengan mengklik New Query, kemudian masukkan query. Sebentar. Klik New Query. Lalu membuat tabel dengan mengetik perintah. Di sini saya sudah menyiapkan. Kita execute. Ya, berhasil. Lalu create table mahasiswa. Bisa kita F5 saja. Sudah. Mengisi tabel matkul. Setelah itu isi tabel mahasiswa. Tutorial. Execute. Lalu pada tabel matkul, kita insert. Lalu join table. Execute. Kita select form master dan matkul. Oke. Sudah muncul gambar di sini. Untuk John Doe umur 20 laki-laki ya di matkul seperti ini. Kalau ini untuk matkulnya. Terus setelah itu kita menggunakan join. Sama ada inner join, right join, left join. Tahap pertama. Kita coba inner join. Oke, ini hasilnya untuk inner join. Lalu untuk left join,
Maaf, kesalahan. Oke, ini untuk left join. Lalu kita coba right join. Mohon maaf saya nyanyi. Oke, ini untuk right join. Lalu kita coba ke operator menggunakan in. Untuk operator in, hasilnya seperti ini. Lalu kita coba operator between. Seperti ini hasilnya. Nah, yang terakhir operator live. Seperti itu. Jadi, sekian penjelasan dan tugas pengganti dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata atau kata yang kurang enak, mohon maaf. Dan apabila ada kekurangan yang lain, saya juga minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.